Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah perekonomian Indonesia mulai dari masa Orde Lama sampai masa reformasi. Yang pertama pada masa Orde Lama, yang kedua pada masa Orde Baru, yang ketiga pada masa transisi, yang keempat pada masa reformasi. Yuk kita simak. Oke, sekarang kita mulai ya pembahasannya. Jangan lupa ditonton. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ayu Heriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perekonomian pada masa Orde Lama. Awalnya Indonesia dituntut untuk mampu menghidupi negaranya sendiri dalam berbagai aspek kehidupan, terutama aspek ekonomi. Perkembangan ekonomi Indonesia mengalami perkembangan mulai masa pemerintah Presiden Soekarno yang dikenal dengan zaman Orde Lama. Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno bersikap anti bantuan asing dan berorientasi ke dalam. Soekarno menyatakan bahwa nilai kemerdekaan yang paling tinggi adalah berdiri di atas kakinya sendiri atau yang biasa disebut dengan berdikari. Soekarno tidak menghendaki adanya bantuan luar negeri dalam membangun perekonomian Indonesia. Pembangunan ekonomi Indonesia haruslah dilakukan oleh Indonesia sendiri. Bahkan Soekarno melakukan kampanye ganyang Malaysia yang semakin memperkuat posisinya sebagai oposisi bantuan asing. Semangat nasionalisme Soekarno menjadi pemicu sikapnya yang tidak menginginkan pihak asing ikut campur dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Padahal saat awal kemerdekaan, Indonesia membutuhkan fondasi yang kuat dalam pilar ekonomi. Sikap Soekarno yang anti bantuan asing pada akhirnya membawa konsekuensi tersendiri, yaitu terjadi kekacauan ekonomi di Indonesia. Soekarno cenderung mengabaikan permasalahan mengenai ekonomi negara. Pengeluaran besar-besaran yang terjadi bukan ditunjukkan terhadap pembangunan, melainkan untuk kebutuhan militer, proyek mercusuar, dan dana-dana politik lainnya. Soekarno juga cenderung menutup Indonesia terhadap dunia luar, terutama negara-negara barat. Hal itu diperkeruh dengan terjadinya inflasi hingga 600% per tahun pada 1966 yang pada akhirnya mengakibatkan kekacauan ekonomi bagi Indonesia. Kepercayaan masyarakat pada era Orde Lama kemudian menurun karena rakyat tidak mendapat kesejahteraan dalam bidang ekonomi. Kali ini kita bahas kondisi perekonomian Orde Lama. Orde Lama berlangsung dari tahun 1945 hingga 1968. Dalam jangka waktu tersebut, Indonesia berganti menggunakan sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi komando. Hampir seluruh program ekonomi pemerintah Soekarno kandas di tengah jalan. Penyebabnya adalah satu, situasi politik yang diwarnai manuver dan sabotase, terutama dari kelompok-kelompok kanan seperti Masyumi, PSI, dan tentara-tentara AD yang tidak menghendaki kemandirian ekonomi nasional. Yang kedua, pertarungan kekuasaan antara elit politik di tingkat nasional yang berakibat jatuh bangunnya kabinet tidak memberikan kesempatan kepada Soekarno dan kabinetnya untuk teguh menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Yang ketiga yang paling pokok, borjuasi dalam negeri atau pribumi yang diharapkan menjadi kekuatan pokok dalam mendorong industrialisasi dalam kegiatan perekonomian justru tidak memiliki basis borjuis yang tangguh. Kendati berkali-kali mengalami kegagalan, Soekarno kemudian menekankan bahwa haluan ekonomi baru ini hanya akan berhasil dengan dukungan masyarakat. Dalam usaha memasifkan dukungan rakyat, Soekarno berpropaganda tentang Trisakti. 1. Berdikari di bidang ekonomi, 2. Berdaulat di bidang politik, dan 3. Berkepribadian dalam budaya. Halo guys, perkenalkan nama saya Gunawan, saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Wiralodra, Prodi Manajemen semester 4. Di sini saya akan menjelaskan pada masa Orde Baru, yaitu masa pada era kepemimpinan Presiden Soeharto. Di bawah pimpinan Soeharto, slogan politik sebagai Panglima berubah menjadi ekonomi sebagai Panglima karena pada saat itu kebijakan Presiden Soeharto berorientasi kepada pembangunan ekonomi.
Langkah Soeharto dibagi menjadi 3 tahap. Pertama, tahap penyelamatan yang bertujuan untuk mencegah agar kemerosotan ekonomi tidak menjadi lebih buruk lagi. Tahap kedua adalah stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi yang mengendalikan inflasi dan memperbaiki infrastruktur ekonomi. Yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi. Hubungan Indonesia dengan negara lain juga pada masa Orde Baru ini semakin erat, dengan Indonesia mengikuti berbagai organisasi internasional, terutama PBB, dan penyelesaian konflik dengan negara tetangga yaitu Malaysia. Sistem perekonomian Orde Baru dimulai dari tahun 1966 sampai 1998. Awal pemerintahan Orde Baru dihadapkan pada kehancuran ekonomi secara total, guys. Hal ini tergambar dari inflasi tahun 1966 mencapai 650%. Pada saat itu awal pergantian dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto. Dan defisit APBN lebih besar daripada seluruh jumlah penerimaannya. Neraca pembayaran dengan luar negeri mengalami defisit yang besar. Nilai tukar tentunya ini berefek pada nilai tukar rupiah yang tidak stabil. Maka awal pemerintahan Orde Baru ini juga bisa dikatakan sebagai titik balik perekonomian Indonesia. Pemerintah pada saat itu benar-benar berusaha keras untuk mengubah perekonomian Indonesia yang terpuruk. Terbukti pada 2 tahun itu, tahun 1966 sampai 1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Segala macam upaya dilakukan, mulai dari menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Keberhasilannya menstabilkan inflasi berdampak positif terhadap stabilitas politik pada saat itu. Maka kemudian berpengaruh terhadap bantuan luar negeri yang mulai terjamin dengan adanya IGGI. Sejak masa itu, yaitu pada tahun 1969, Indonesia mulai menata kehidupan ekonomi secara lebih terarah dan fokus terhadap prioritas pembangunan, sehingga terbentuklah Rencana Pembangunan 5 tahun atau biasa kita sebut dengan Repalita. Repalita pada saat itu dari Repalita 1 sampai Repalita ke-6 itu berisi rencana-rencana pembangunan untuk perekonomian Indonesia lebih baik lagi. Hai guys, perkenalkan nama saya Nadila Supriyadi dari Fakultas Ekonomi semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian Indonesia pada masa transisi. Pada tanggal 14 dan 15 Mei tahun 97, nilai tukar bat Thailand terhadap dolar US mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan jual, karena para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merembet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli dari 2.500 menjadi 2.950 per dolar US. Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah yakni 2.700 per dolar US sebelum akhirnya ditutup menjadi 2.600 per dolar US. Dan pada tahun 98 antara bulan Januari Februari sampai menembus 11.000 per dolar US
dan pada bulan Maret nilai rupiah mencapai 10.550 untuk 1 dolar US. Keadaan sistem ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan transisi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, goncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997. Pada saat itu dari 2.500 menjadi 2.650 per dolar US. Sejak masa itu, keadaan rupiah menjadi tidak stabil. Yang kedua, krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Lalu, yang terakhir, ketiga, pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintah reformasi. Namun, ternyata pemerintah baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebut sebagai masa transisi karena KKN menjadi semakin banyak kerusuhan. Saya Nurul Aini Fadilah dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen ingin menjelaskan tentang masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Yang pertama dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie. Pada tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar Amerika Serikat mengalami goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan jual karena mereka para investor tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut. Kegoncangan terhadap rupiah terjadi pada pertengahan 1997. Pada saat itu dari 2.500 rupiah menjadi 2.650 rupiah per dolar Amerika Serikat. Krisis rupiah akhirnya menjadi semakin parah dan menjadi krisis ekonomi yang kemudian memunculkan krisis politik terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Pada awal pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Namun ternyata pemerintahan baru ini tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, sehingga kalangan masyarakat lebih suka menyebutnya sebagai masa transisi karena KKN semakin menjadi banyak kerusuhan. Berikut ini hal-hal yang dilakukan Habibie untuk memperbaiki perekonomian Indonesia. Yang pertama, merekapitulasi perbankan dan menerapkan independensi Bank Indonesia. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank bermasalah. Dan yang ketiga, menaikkan nilai tukar rupiah selama 5 bulan pertama tahun 1998. Dan masa reformasi pada tahun 1998 yang kedua yaitu dipimpin pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini pun belum ada tindakan yang cukup berarti untuk menyelamatkan negara dari keterpurukan. Padahal ada berbagai persoalan ekonomi yang diwariskan Orde Baru harus dihadapi, antara lain masalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pemulihan ekonomi, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah. Pada masa reformasi yang ketiga dipimpin oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi antara lain yang pertama, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar US dollar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua, kebijakan privatisasi
privatisasi BUMN. Privatisasi adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis. Yang ketiga, di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, pada masa reformasi ini dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada pemerintahan ini, kebijakan yang dilakukan adalah mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga BBM, kebijakan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Akan tetapi, bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan rakyat atau masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di negara Indonesia. Kondisi perekonomian pada masa pemerintahan SBY mengalami perkembangan yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Salah satu penyebab utama kesuksesan perekonomian Indonesia adalah efektifnya kebijakan pemerintah yang berfokus pada disiplin fiskal yang tinggi dan pengurangan utang negara. Masalah-masalah besar lain pun masih tetap ada. Pertama, pertumbuhan makroekonomi yang pesat belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat secara menyeluruh. Cukup sekian penjelasan dari kami tentang sejarah perekonomian Indonesia. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.